di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Deno Salma, Elsha, Widya Ningsih. Yang kedua, Pindah Sylvia. Ketiga, Meliani Savitri. Yang keempat, Manilom Nasution. Selanjutnya, Riniasari Oktavira. Kemudian Rizka Surya, Rohini, dan terakhir Firma Indah Syahyanti. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Elsha, padanya disilakan. Baik, masuk kepada bab 1, pendahuluan tentang latar belakang. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak bangsa atau negara karena potensi yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Sutoyo pada tahun 2011. Maka setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 harus menghadapi ancaman dan gangguan baik yang bersifat fisik sampai ideologi. Sampai saat ini ancaman dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia kian kompleks, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang memengaruhi berbagai aspek astragatra, terutama gatra ideologi, politik, dan ekonomi Indonesia. Diperlukan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menjaga dan menjamin keutuhan keberlangsungan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional yang disebut dengan ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa esensi dan urgensi ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, apa dinamika ketahanan nasional Indonesia. Dan yang ketiga, apa tantangan ketahanan nasional Indonesia dan solusinya. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami esensi dan urgensi ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami dinamika ketahanan nasional Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami tantangan ketahanan nasional Indonesia dan solusinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pindah Sylvia, padanya diserahkan. Selanjutnya itu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pernyataan konseptual yang kompleks tersebut dapat dijelaskan unsur-unsurnya menurut Sunarso dan Kus Edi Sartono. Adapun yang pertama itu ketangguhan, yang kedua keuletan, yang ketiga identitas, yang keempat integritas, yang kelima ancaman, yang keenam tantangan, 7 hambatan, dan 8 gangguan. Yang A itu hakikat dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pindah Sylvia. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Meliani Savitri, kepadanya disilakan.
Selanjutnya yaitu asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar, keempat yaitu asas kekeluargaan. Selanjutnya yaitu sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang A. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada integritas dan kepribadian bangsa. Yang B. Dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meliani Sapitri. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Manilom Nasution, kepadanya disilahkan. Selanjutnya yaitu C. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan dan daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya D. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis dan tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya D. Unsur-unsur ketahanan nasional mode Indonesia. Terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi. Di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya atau sosbud, yang kelima Gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Manila Nasution. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Inia Sarif Safira, kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu dinamika ketahanan nasional Indonesia. Konsep pengertian ketahanan nasional Indonesia sempat mengalami perubahan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia mampu membuktikan bahwa konsep pengertian ketahanan nasional kita mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau NKRI. Berikut ini perkembangan pengertian konsep ketahanan nasional Indonesia atau TANAS. Yang pertama yaitu gagasan TANAS oleh Sescott pada tahun 1960-an. Yang pertama, ancaman militer merupakan ancaman
dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mampu membahayakan negara, baik itu keutuhan negara, kedaulatan negara. Baiklah, masuk kepada contoh ancaman militer. Yang pertama itu ada ancaman dari dalam negeri. Yang pertama di situ ada gerakan separatisme. Baiklah, demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.